pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat para pembimbing Proyek P5 serta teman-teman yang kami kasihi. Marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di acara debat yang bertema demokrasi pada hari ini. Presiden adalah seorang kepala negara dan kepala pemerintah yang bertanggung jawab atas pemerintahan. Presiden Indonesia juga memimpin bagian eksekutif pada pemerintahan Indonesia dan menjadi komando tertinggi pada Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 6A menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Topik yang akan kita bicarakan hari ini yaitu mengenai perlukah calon presiden berbasis militer. Saya, Ataya Mazra selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Di sebelah saya, Sipika Zahra Kiara selaku notulen yang akan mencatat poin-poin penting saat debat. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi 3 tim, yaitu tim pro atau afirmasi, tim kontra atau oposisi, dan tim netral. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, saya persilahkan masing-masing tim menyampaikan perkenalan dimulai dari tim pro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Selvalika Nasution. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pro yang bertugas untuk memperkenalkan anggota tim, memberikan limitasi, mendefinisikan mosi debat dan menyimpulkan mosi debat. Selanjutnya, pembicara kedua kami yaitu Najwa Syafira Anissa dan Fairuz Zagira Kanita yang bertugas untuk menyampaikan argumen-argumen yang mendukung sekaligus menyangga argumen lawan. Selanjutnya, pembicara ketiga kami yaitu Salwa Syafira Ramadina yang bertugas untuk menyampaikan materi inti sekaligus menyampaikan kesimpulan dan solusi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tim kontra dipersilakan menyampaikan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Tania Azhara Rizalita. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra yang bertugas untuk memperkenalkan anggota tim, memaparkan definisi dan menyimpulkan poin-poin penting dari tim kami. Selanjutnya, pembicara kedua kami, Jihan Zafira Selita dan Bella Gafia Salsabila yang akan menyampaikan argumentasi untuk memperkuat argumen-argumen yang telah disampaikan serta bukti-bukti yang kuat dan juga bertugas sebagai pembicara balasan. Selanjutnya, pembicara ketiga kami, Filia Zarlina Alkadia yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita sekaligus menyampaikan kesimpulan dan solusi. Baik, terima kasih. Tim netral dipersilakan menyampaikan perkenalan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Kami selaku tim netral di sini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hafiz Al-Faris selaku pembicara pertama di sini, dan pembicara kedua kami yaitu Fatia Zafira Febriani dan Raisya Indah Kirana. Ada pula pembicara ketiga kami yaitu Akila Salsabira. Terima kasih. Selama ini, kita telah merasakan bagaimana keadaan negara Indonesia pada saat dipimpin oleh presiden militer maupun presiden sipil atau non-militer. Setelah kita merasakan kinerja ini, apakah perlu calon presiden periode 2024 berbasis militer? Kepada pembicara tim pro, saya persilakan menyampaikan argumennya. Ya. Baik, terima kasih. Iya, perlu. Salah satu alasan utama kepemimpinan militer dianggap cocok dalam kondisi krisis keamanan adalah karena efektivitas pembuatan kebijakan yang dianggap lebih sesuai dalam kondisi kegentingan. Tokoh dari militer sudah dianggap lebih terlatih dari untuk menghadapi situasi yang sulit, sehingga dapat membuat kebijakan yang jauh lebih efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada pembicara tim kontra, saya persilakan menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada tim pro. Menurut kami, calon
2024 tidak perlu berbasis militer. Memang benar yang dikatakan oleh saudara bahwa sebuah negara itu memang perlu benteng pertahanan dan keamanan. Tetapi apakah Anda tidak terpikir masalah yang lebih besar saat ini adalah krisisnya kesejahteraan rakyat. Negara kita saat ini memerlukan sosok pemimpin yang tegas, cerdas, dan mampu mengayomi masyarakat, serta ahli dalam ekonomi dan finansial negara. Berdasarkan pendapat masing-masing kedua pihak, apa saja keunggulan yang bisa disimpulkan bahwa pilihan kalian itu paling tepat? Kepada pembicara tim kontra, saya persilakan menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Jika negara kita mempunyai negara sistem berbasis sipil, ada banyak sekali keunggulan serta kelebihan yang dapat kita ambil. Seperti presiden bisa lebih cenderung mementingkan kemakmuran rakyat. Inflasi yang besar-besaran juga dapat kita cegah. Dan kemiskinan atau pengangguran dapat kita atasi. Baik, terima kasih. Kepada pembicara tim pro, saya persilakan menyampaikan argumennya. Baik, pemimpin berbasis militer dapat menjadi pemimpin yang lebih baik karena mereka dibentuk oleh segenap tahapan progresif dalam hidupnya. Mulai dari mental dan fisik mereka yang kuat, pendidikan mereka yang terjamin baik, dan juga banyaknya pengalaman yang membuat mereka lebih disiplin, lebih siap, dan lebih mampu dalam melakukan sesuatu atau mengambil keputusan dalam keadaan genting sekalipun. Dari semua keunggulan kedua pihak dijelaskan, adakah bukti-bukti nyata yang telah terjadi? Kepada pembicara tim pro, saya persilakan menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Sesuai, utang negara ini berada dalam situasi yang jauh lebih aman. Di puncak krisis moneter pada tahun 1998, rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah 82%, yang artinya sama besarnya dengan penghasilan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Kepada pembicara tim kontra, saya persilakan menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Bukti-bukti nyata yang telah kita lalui pada pemilihan masa B.J. Habibie yang semula zaman memiliki krisis ekonomi. B.J. Habibie pernah membentuk lembaga pemandu dan penyelesaian masalah hutang piutang di luar negeri. Baiklah, adakah bukti-bukti kerja nyata dari presiden sebelumnya? Kepada pembicara tim pro, saya persilakan menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Pada zaman Presiden SBY, Indonesia dapat menjaga stabilitas dan kondisi makro pertahanan. Walaupun negara kita diterpa bencana seperti moneter global dan bencana alam. Baik, terima kasih. Bukti lain bagusnya sistem sipil di Indonesia dengan melakukan langkah stabilisasi fiskal dan memulihkan fungsi intermediasi perbankan. Selain itu, usaha yang dilakukan oleh Megawati juga adalah menerapkan kebijakan imbal beli guna mendorong peningkatan ekspor. Baik, diterima. Contohnya pada masa Megawati, lamanya penegak hukum dinilai telah membudaya korupsi di Indonesia. Dianggap gagal menjalankan agenda reformasi, bahkan tidak bisa mengatasi krisis yang melanda di Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, dalam negara itu punya kegunaan masing-masing bidang. Lalu, bagaimana dengan sistem kerja yang bertentangan dengan pilihan kalian? Jika kalian hanya mementingkan militer, apa kalian akan mengabaikan kehidupan ekonomi pada kehidupan sipil negara? Sebaliknya, jika kalian lebih mementingkan kehidupan sipil negara, apa kalian akan mengabaikan pertahanan militer? Kepada pembicara tim kontra, saya persilakan menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Tentu tidak. Karena presiden sebagai lembaga tertinggi atau kepala pemerintahan yang lebih tinggi daripada negara, itu mempunyai staf ahli yang membantu, wakil presiden, dan menteri-menteri yang utamanya bertugas untuk membantu presiden untuk menjalankan tugasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada pembicara tim pro, saya persilakan menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Tentu tidak. Presiden berbasis militer tidak pernah mengabaikan permasalahan perekonomian di negara. Perekonomian di negara ini teratas. Pemerintah menyebutkan kemiskinan berkurang pada tahun 2009 hingga tahun 2000. Dan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. 2014, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat 10 dunia berdasarkan kemampuan daya belinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa yang kalian pikirkan mengenai kekurangan basis yang tidak kalian pilih? Kepada pembicara tim pro, saya persilakan menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih. Kepada pembicara tim kontra, saya persilahkan menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Berdasarkan bukti nyata, jika kita lihat dari pengalaman, kekurangan dari basis militer adalah mudahnya peningkatan krisis ekonomi, bahkan finansial negara. Dibuktikan pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan yang berakibatkan ambruknya perekonomian Indonesia. Pada 2008, memang Indonesia memiliki krisis ekonomi. Tetapi pada 2009 sampai 2014, Indonesia masuk jajaran 16 besar di dunia dengan perekonomian yang bagus. Jadi saya mengambil contoh dari pembicara pertama tim kontra. Ia menyebutkan bahwa negara kita saat ini memerlukan sosok pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat menuju ekonomi yang makmur dan sejahtera. Tetapi dari fraksi reformasi pada saat era Megawati terjadi korupsi yang besar-besaran, yang keuangan menyimpang sampai mencapai 167 triliun. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Bagaimana dengan era SBY yang belum diatasi? Penurunan ekonomi yang belum diatasi saat ini adalah 0,5% dari PDB, itu tetap rendah berdasarkan standar global. Berdasarkan yang dilihat dari standar global, jika kita lihat penurunan ekonomi tidak bisa diatasi sampai saat ini. Bagaimana dengan pendapat Anda? Izin instruksi, bagaimana dengan pertanyaan saya tadi? Saya bertanya bagaimana pendapat Anda tentang penyimpangan keuangan mencapai 167 triliun. Itu bukanlah nominal yang sedikit. Terima kasih. Presiden Megawati itu telah berusaha untuk menurunkan kapasitas pada korupsi atau penyimpangan pada uang tersebut. Tetapi entah kenapa lembaga yang telah dibentuk itu tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang ditugaskan. Saya juga bertanya perihal pertahanan Indonesia. Saat era Megawati, fraksi menyebutkan banyaknya pengeboman dan anarkis berulang. Berarti pada saat itu pertahanan di era itu tidak kuat. Baik, cukup, terima kasih. Apa yang akan kalian lakukan jika hasil penentuan akhir pemilihan tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan? Kepada pembicara tim kontra, saya persilahkan menyampaikan argumen. Baik, terima kasih. Ketika yang diputuskan sudah merupakan hasil penentuan akhir, maka kami selaku warga negara harus mengikuti dan menjalankan keputusan tersebut. Tetapi jika hasil dari keputusan tersebut memiliki kendala dalam program kerja, maka kami akan mempertimbangkannya kembali. Baik, terima kasih. Pada pembicara tim pro, saya persilahkan menyampaikan argumen. Terima kasih. Sesuai dengan peraturan bernegara, dengan menghargai apapun hasil yang telah disepakati bersama, kami berusaha menerima serta melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan lapang dada dan rasa tanggung jawab. Tetapi demi menghargai argumen yang telah kami sepakati sebelumnya, mungkin kami akan menyatakan argumen kami untuk pemilu selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kesempatan pada masing-masing tim untuk menyampaikan komentar atau tanggapan atas argumen lawan. Kepada pembicara tim pro, saya persilakan memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pusat dan daerah, serta mencegah terjadinya korupsi SDM? Terima kasih. Kepada pembicara tim kontra, saya persilahkan menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan baik, Presiden beserta staf yang membantu seperti menteri yang berwenang bertugas menjalankan dengan sebaik mungkin. Dan mengenai soal korupsi, kita wujudkan dengan memperketat lembaga KPK dan analisis data, jumlah data, sumber daya alam atau SDA. Baiklah, kepada pembicara tim kontra, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Bagaimana cara Presiden berbasis militer mempertahankan perekonomian negara? Mohon tanggapannya. Kepada pembicara tim pro, saya persilahkan menyampaikan tanggapannya. Terima kasih. Untuk itu, produktivitas dalam negeri harus ditingkatkan dengan diimbangi SDM yang membaik. Memperkuat konektivitas dalam pembangunan ekonomi. Saya mengambil contoh dari Presiden ke-6 kita.
Baik, selanjutnya kepada pembicara tim pro saya persilakan memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, apa strategi Anda untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional? Mohon tanggapan. Kepada pembicara tim kontra saya persilakan menyampaikan tanggapan. Terima kasih atas pertanyaannya. Daya saing ekonomi nasional diperlukan strategi yang matang guna mempertahankan ekonomi negara, yaitu dengan mempersaingkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya untuk beradu kualitas barang dan hasil pendapatan untuk memperkuat data-data serta menyeimbangkan redaksi pada suatu komitmen dalam proses produksi. Terima kasih. Kepada pembicara tim kontra saya persilakan memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Apa yang kalian dan lembaga lakukan jika basis yang kalian perjuangkan tidak bisa melakukan tugasnya? Mohon tanggapannya. Kepada pembicara tim pro saya persilakan menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya, maka akan dibantu oleh Ketua DPR. Dan sedangkan jika Ketua DPR tidak dapat menjalankan kewajiban itu, kita tunggu sampai ada ketentuan yang berlaku untuk pergantian pemangku DPR. Terima kasih. Baiklah, penyampaian tanggapan telah selesai. Saya persilakan masing-masing tim menyampaikan kesimpulan dimulai dari tim pro. Terima kasih, di sini saya rangkum. Dari seluruh pernyataan yang telah diajukan oleh tim pro, dapat saya simpulkan bahwa negara Indonesia saat ini perlu pemimpin yang ahli dalam bidang pertahanan demi keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat serta mencegah ancaman dari negara luar. Terima kasih. Baiklah, dari tim kontra saya persilakan untuk menyampaikan kesimpulan. Baik. Terima kasih. Berdasarkan seluruh argumen yang dinyatakan oleh tim kontra, disebutkan bahwa dapat disimpulkan bahwa negara ini perlu sosok pemimpin yang cerdas, ahli dalam bidang sosial, politik, ekonomi untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang makmur serta sejahtera. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, kepada tim netral saya persilakan untuk menyampaikan tanggapan. Baik, terima kasih. Maupun presiden sipil ataupun presiden berbasis militer, kami selaku tim netral di sini sepakat dan setuju untuk mengikuti apa saja yang menjadikan negara dan tanah air kita ini menjadi lebih maju, berkembang, dan lebih baik lagi ke depannya. Ya, saya selaku tim netral tidak masalah. Presiden 2024 itu akan berbasis militer atau sipil, asalkan memang itu dipilih langsung oleh rakyat. Maka pemilihan presiden tahun 2024 harus dilakukan dengan keras dan ketat agar guna memastikan masa depan rakyat. Yang kita permasalahkan bukan presiden tersebut berbasis militer ataupun sipil, tetapi mampu tidaknya seorang presiden tersebut memajukan suatu negara, karena masa depan negara berada di tangan presiden. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya itu kembali kepada pilihan masing-masing. Yang berpikir apakah calon presiden yang saya pilih itu dari kalangan militer atau sipil, itu tidak terlalu penting sekarang. Jadi yang terpenting itu dia bisa bekerja, memiliki intelektual dan juga merakyat. Jadi masing-masing calon presiden itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang tentunya masyarakat bebas memilih presiden dari latar belakang militer atau sipil. Karena untuk memimpin negara yang begitu besar ini tidak bisa diserahkan pada latar belakang kenegaraan. Baik, terima kasih. Menurut saya tidak masalah presiden dari militer maupun dari sipil, selama presiden tidak terpaku hanya satu ranah dan memperdulikan semua permasalahan yang ada. Baik, sekian dari kami. Baik, terima kasih. Dan terakhir saya persilakan notulen untuk menyampaikan poin-poin. Baik, terima kasih. Saya selaku notulen di sini akan menyampaikan poin-poin penting dari debat yang telah kita bahas. Poin pertama, tokoh dari militer dianggap sudah terlatih menghadapi situasi yang sulit, sehingga selalu membuat kebijakan dengan jauh lebih efektif. Kedua, masalah yang lebih besar saat ini adalah krisisnya kesejahteraan rakyat. Negara kita saat ini memerlukan sosok pemimpin yang mampu melayani masyarakat menuju ekonomi yang mampu dan sejahtera. Poin ketiga, jika negara kita mempunyai sistem negara berbasis sipil, ada banyak keunggulan serta kelebihan yang dapat diambil, yaitu seperti presiden kita bisa lebih cenderung memberikan kemakmuran rakyat. Laju inflasi besar-besaran yang dapat dicegah. Banyak terbentuknya lembaga-lembaga yang berfungsi untuk memajukan kesiapan ekonomi dalam bernegara. Dan masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran dapat diatasi. Poin
dari mental dan fisik mereka yang sudah disulap terjadi baik dan banyaknya pengalaman yang membuat mereka lebih disiplin, lebih mampu dan siap dalam melakukan sesuatu atau mengambil keputusan dalam keadaan tertekan sekalipun. Poin kelima, bukti-bukti nyata yang sudah terjadi pada masa pemilihan B.J. Habibie yang kita ketahui, zaman yang semula memiliki krisis ekonomi menyebut akuratnya B.J. Habibie pernah membentuk lembaga pemandu dan penyelesaian masalah utang-piutang di luar negeri. Poin keenam, krisis moneter global utamanya pada tahun 2008. Poin ketujuh, 2014, Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 10 negara yang dengan PDB terbesar di dunia, berdasarkan kemampuan daya belinya. Poin ke-8, demi mewujudkan tata kelola pada pemerintahan dengan baik, Presiden beserta staf yang membantu seperti menteri yang berwenang tersebut menjalankan dengan sebaik mungkin. Dan mengenai soal korupsi, kita mewujudkan dengan memperketat lembaga KPK dan analisis data jumlah data sumber daya alam. Terakhir, daya saing ekonomi nasional diperlukan strategi yang matang guna mempertahankan ekonomi negara, yaitu dengan mempersaingkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya untuk beradu kualitas barang dan hasil pendapatan, memperkuat data-data serta menyimbangkan redaksi pada suatu komitmen dalam proses produksi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kita memiliki hak dalam memilih maupun dipilih. Pilihlah calon presiden dan wakil presiden dengan bijak dan jangan sampai keliru dalam memilih. Pemilihan calon presiden bukan hanya pemilihan biasa, tetapi pilihan kita dapat menentukan bagaimana masa depan negara ini. Namun, dengan adanya perbedaan pendapat, jangan sampai kita memecah belah persatuan dan kesatuan. Mau presiden sipil ataupun presiden militer, kita harus menerima hasil akhirnya dengan lapang dada. Kepada para pembimbing serta teman-teman sekalian, peserta debat yang berbahagia, debat dengan mosi perlukah calon presiden berbasis militer telah berakhir. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, debat ini saya tutup. Saya, Atta Mazra selaku moderator pada acara debat hari ini, pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan dalam memandu debat ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.